MotoGP 2025 baru memasuki 2 seri pertama, tetapi satu nama sudah menjadi sorotan utama, Marc Marquez. Sang baby alien tampil begitu perkasa bersama tim pabrikan Ducati, menunjukkan dominasinya yang luar biasa dan membuat para rival hanya bisa terpana. Terbaru, Marquez kembali membuktikan diri di GP Argentina yang digelar di Autodromo Termas de Rio Hondo akhir pekan lalu. Tidak tanggung-tanggung, ia menguasai segala aspek balapan, mulai dari merebut pole position, menang di sprint race, hingga menaklukkan balapan utama dengan penuh gaya. Dengan hasil ini, ia memperpanjang rekornya setelah meraih kemenangan serupa di GP Thailand, seri pembuka musim ini. Tak heran jika kini banyak yang mulai bertanya-tanya, mungkinkah Marquez akan menyamai atau bahkan melampaui rekor 9 gelar dunia milik Valentino Rossi? Bahkan legenda MotoGP Giacomo Agostini percaya bahwa Marquez tidak hanya bisa menyamai The Doctor, tetapi juga melampaui pencapaiannya. Saya yakin dia bisa melewati rekor Valentino Rossi, dan saya berharap dia tidak memecahkan rekor saya, ujar Agostini. Pemegang rekor 15 gelar juara dunia yang hingga kini masih tak tertandingi. Tapi kalaupun dia berhasil, saya akan menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat kepadanya. Karena rekor memang dibuat untuk dipecahkan, dan dia sangat layak untuk melakukannya. Namun, yang membuat Marquez begitu luar biasa bukan hanya kecepatannya di lintasan, tetapi juga mentalitas baja yang dimilikinya. Di usia 32 tahun, ia telah menghadapi berbagai rintangan berat, dari cedera parah hingga tantangan teknis, tetapi selalu kembali dengan mental petarung sejati yang pantang menyerah. Tak heran jika Agostini melabelinya sebagai cattivo, sebuah istilah dalam bahasa Italia yang berarti jahat atau si buruk. Tapi dalam konteks ini, itu adalah pujian tertinggi. Cattivo menggambarkan seorang pembalap yang memiliki naluri kemenangan, keberanian luar biasa, dan kegigihan tanpa batas. MotoGP 2025 baru memasuki awal musim, tetapi jika Marquez terus tampil dengan performa sekonsisten ini, bukan tidak mungkin kita akan melihat sejarah baru terukir di dunia balap motor. Akankah ia melewati Rossi, atau bahkan mengejar rekor Agostini? Satu hal yang pasti, pertarungan ini baru saja dimulai. Pecco Bagnaia, pembalap utama Ducati di MotoGP, mengakui bahwa ia mungkin akan berbalik arah dan kembali ke GP24 mulai Grand Prix Amerika setelah mengalami awal musim 2025 yang jauh dari kata ideal. Sejauh ini musim 2025 bukanlah musim yang bersahabat bagi Bagnaia. Di Grand Prix Thailand, ia hanya mampu finish di posisi ketiga dengan jarak yang cukup jauh dari pemenang. Sementara itu, di Grand Prix Argentina akhir pekan lalu, ia harus puas di urutan keempat, tertinggal lebih dari 5 detik dari rekan setimnya, Marc Marquez, yang tampil menggila dan meraih kemenangan 2 balapan berlalu, dan dengan Marquez yang terus mendominasi dengan kemenangan 100%, Bagnaia kini sudah tertinggal 31 poin di klasemen. Lebih parahnya lagi, ia bahkan harus puas duduk di peringkat ketiga di bawah Alex Marquez dari tim Gresini Ducati. Setelah GP Argentina, Bagnaia tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia merasa kehilangan koneksi magisnya dengan Ducati. Di atas kertas, GP25 sebenarnya tak jauh berbeda dari GP24. Ducati bahkan sempat membuang mesin 2025 mereka dan menunda penggunaan sasis serta paket aerodinamika baru hingga tes di Jerez pada bulan April. Namun, tetap saja ada perbedaan di beberapa aspek, dan tampaknya perbedaan inilah yang membuat Bagnaia kehilangan sentuhannya.
Situasi ini membuatnya mempertimbangkan untuk kembali sepenuhnya ke GP24 mulai dari GP Amerika. Kami memang mengalami sedikit peningkatan selama akhir pekan, ujar Bagnaia, dikutip oleh Motorsport.com dari Argentina. Tapi saya masih kehilangan sesuatu. Kontrol ban belakang terasa berbeda, dan itu aneh, mengingat motor ini seharusnya mirip dengan tahun lalu. Mungkin mulai balapan berikutnya, saya akan kembali ke GP24, karena saat ini perasaan saya benar-benar aneh. Kami harus terus bekerja, tapi yang jelas, masalah ini harus segera kami selesaikan. Grand Prix Argentina 2025 menjadi momen yang mengejutkan bagi Bagnaia. Ini adalah pertama kalinya sejak Grand Prix Amerika 2024 ia gagal naik podium dalam sebuah Grand Prix. Padahal, di musim lalu dengan GP24, Bagnaia begitu superior, menang 11 dari 20 balapan. Sayangnya, inkonsistensi menghantui, dengan 8 balapan tanpa hasil yang akhirnya membuatnya kehilangan gelar juara dunia dengan selisih hanya 10 poin. Saya berharap lebih dari diri saya sendiri, tapi sejak awal balapan saya kesulitan menemukan ritme. Memang benar saya tidak terlalu jauh dari 2 pembalap teratas, karena saya hanya lebih lambat 1/10 hingga 1/10 detik di bagian pertama balapan. Tapi itu cukup untuk membuat mereka menjauh. Lalu, saya juga kehilangan waktu saat bertarung dengan Johann Zarco dan Franco Morbidelli. Sementara itu, Alex Marquez yang tetap menggunakan GP24 secara penuh tampil luar biasa di Gresini Racing. Ia berhasil meraih posisi kedua di setiap balapan sejauh ini di 2025, memberikan tekanan besar pada Marc Marquez di Argentina. Tak hanya itu, Franco Morbidelli juga menunjukkan tajinya dengan Ducati GP24 milik VR46. Berhasil naik podium dengan strategi yang berbeda dari sebagian besar pembalap di Termas de Rio Hondo dengan tren performa yang tak sesuai ekspektasi. Apakah Bagnaia benar-benar akan membuang GP25 dan kembali ke motor yang hampir memberinya gelar musim lalu? Keputusan ini bisa jadi penentu nasibnya di musim 2025. Mari kita tunggu aksinya di GP Amerika. Francesco Bagnaia mengakui bahwa ia sedang kehilangan rasa dalam mengendarai motor Ducati MotoGP 2025 seperti yang ia inginkan setelah hanya mampu finish keempat dengan selisih cukup jauh di Grand Prix Argentina. Sang juara dunia MotoGP 2 kali awalnya diprediksi akan menjadi rival utama Marc Marquez dalam perebutan gelar 2025. Sepanjang musim dingin, Marquez sendiri terus menegaskan bahwa Bagnaia adalah pebalap referensi di dalam pabrikan Ducati. Namun, setelah 2 seri berjalan, Marquez justru tampil dominan dengan rekor kemenangan 100% dan kini memimpin klasemen dengan keunggulan 16 poin atas adiknya, Alex Marquez. Sementara itu, Bagnaia tertinggal hingga 31 poin di peringkat ketiga, kesulitan untuk benar-benar menyaingi mereka. Di Argentina, Bagnaia menyentuh garis finish di posisi keempat, tertinggal 5,536 detik dari Marc Marquez. Ini menjadi pertama kalinya sejak Austin tahun lalu ia menyelesaikan balapan tanpa menginjak podium. Jujur, saya tidak senang. Kami kesulitan sepanjang akhir pekan, tapi setidaknya bisa finish keempat. Kecepatan kami sebenarnya tidak terlalu jauh dari 2 pebalap terdepan, kata Bagnaia kepada TNT Sport. Masalahnya, saya selalu sedikit lebih lambat di setiap lap. Saya juga kehilangan waktu saat bertarung dengan Johann Zarco dan Frankie Morbidelli. Tapi kalau ditanya apakah saya bisa finish lebih tinggi, jujur rasanya sulit. Saya mengalami kendala di beberapa bagian trek, sementara Frankie di depan saya justru lebih optimal dengan ban lunak. Jadi, saya harus berbenah. Saya perlu menemukan kembali perasaan yang saya miliki tahun lalu, karena itulah yang hilang saat ini.
Begitu saya menemukannya kembali, saya akan kembali ke posisi yang seharusnya. Posisi keempat bukan tempat saya, bahkan posisi ketiga pun bukan. Kami sedang bekerja untuk itu, dan ambisi saya hanya satu, kembali ke tempat saya yang sebenarnya. Ia pun mengungkapkan bahwa permasalahan utamanya bukan sekadar kecepatan, tetapi lebih pada sensasi berkendara yang tak lagi sama seperti musim lalu. Saya harus bisa menemukan kembali feeling saya. Tahun lalu, saya bisa melaju cepat dengan mudah dengan gaya saya sendiri. Sekarang, kami memang tetap cepat, tapi tidak dengan cara yang saya inginkan. Saya terus berusaha, tapi setiap kali mencoba untuk berkendara seperti tahun lalu, saya malah membuat kesalahan. Jadi, saya harus terus bekerja, fokus, dan mencari cara untuk kembali ke performa terbaik. Seri berikutnya di Grand Prix Amerika di kota pun menjadi tantangan besar bagi Bagnaia. Trek ini dikenal sebagai medan berat baginya, sementara bagi Marc Marquez, kota adalah salah satu lintasan favoritnya sebuah benteng di mana ia nyaris tak tersentuh. Namun, jika Bagnaia bisa menemukan pengaturan motor yang lebih cocok dengan gaya balapnya, ia yakin bisa memberi perlawanan sengit kepada Marquez. Kita lihat nanti, katanya ketika ditanya soal GP Amerika. Austin akan jadi ujian penting. Saya harus tampil kompetitif di sana. Tapi yang paling utama adalah menemukan kembali feeling saya. Karena dengan itu, saya bisa bertarung dengan Marc. Jadi, ayo bekerja lebih keras. Saya akan banyak menganalisis di rumah dalam beberapa hari ke depan untuk menemukan sesuatu yang bisa saya bawa ke balapan berikutnya. Yang terpenting adalah terus bekerja seperti yang kami lakukan akhir pekan ini dan terus berkembang. Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo menjadi panggung pertarungan luar biasa antara dua bersaudara di puncak kompetisi MotoGP Argentina 2025. Marc Marquez, pebalap Ducati, tampil gemilang dan berhasil menaklukkan adiknya, Alex Marquez, dalam duel yang menegangkan untuk meraih kemenangan keduanya musim ini. Balapan utama yang berlangsung pada Senin dini hari waktu Indonesia dimulai dengan penuh aksi. Marc dan Alex start dari dua posisi terdepan dan langsung memimpin jalannya lomba. Sementara itu, Francesco Bagnaia dan Johann Zarco saling berduel sengit di belakang mereka. Namun, drama pun terjadi sejak awal. Marco Bezzecchi menjadi korban pertama setelah terjatuh di tikungan pertama. Pada lap keempat, tensi semakin meninggi. Alex Marquez berhasil mengambil alih posisi terdepan setelah Marc melebar di tikungan pertama. Di sisi lain, Franco Morbidelli tampil agresif, menyalip Zarco dan kemudian Bagnaia untuk merebut posisi ketiga. Ketika lomba memasuki lap ke-10, dua Marquez telah unggul 0,7 detik dari Morbidelli, sedangkan Bagnaia yang berada di posisi keempat semakin tertinggal dengan selisih 1,3 detik. Marc tetap menempel ketat Alex dengan selisih di bawah 0,3 detik. Pada lap ke-15, ia hampir kehilangan kendali di tikungan 6, tetapi berhasil menyeimbangkan motornya dan tetap dalam persaingan. 10 putaran terakhir menjadi medan pertempuran tersendiri. Alex dan Marc telah menjauh hingga 2,5 detik dari Morbidelli, membuat persaingan di antara mereka semakin panas. Pada lap ke-18, Marc mencoba melakukan serangan dengan masuk dari sisi dalam, tetapi usahanya belum berhasil karena ia melebar. Alex dengan sigap mempertahankan posisinya dan kembali unggul 0,470 detik. Namun, Marc tak mau menyerah begitu saja. Di putaran ke-21, ia menemukan celah sempurna dengan memanfaatkan slipstream. Ia meluncur ke depan di tikungan 5 dan akhirnya berhasil melewati Alex. Tak butuh waktu lama,
Jaraknya langsung melebar hingga 0,4 detik. Semakin menemukan momentumnya, Mark terus melesat. Pada lap ke-23, keunggulannya melewati 1 detik, memastikan dirinya tak tersentuh lagi. Marc Marquez akhirnya menyentuh garis finish sebagai juara, diikuti Alex di posisi kedua dan Franco Morbidelli yang melengkapi podium. Kemenangan ini semakin menegaskan dominasi Marc di musim 2025. Akankah persaingan Marquez bersaudara terus berlanjut di seri berikutnya? Kita tunggu aksinya. Usai sesi latihan MotoGP berakhir, Marc Marquez tampil luar biasa dan tak terbendung. Ia bukan hanya mencatatkan waktu terbaik dalam sesi ini, tetapi juga 2 kali memecahkan rekor sirkuit yang sebelumnya sudah menjadi miliknya sendiri. Dalam wawancara eksklusif dengan DAZN, Pol Espargaro menyoroti betapa drastisnya peningkatan catatan waktu sejak terakhir kali balapan digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Ia juga tak bisa menahan pujiannya terhadap performa Marquez yang langsung menggebrak akhir pekan ini dengan kecepatan luar biasa. Karena sudah 2 tahun sejak Grand Prix terakhir di Argentina, banyak yang memprediksi adanya penurunan waktu putaran, dan benar saja, Marquez bahkan memangkas rekor sirkuit hingga setengah detik. Tahun lalu, waktu putaran meningkat drastis di semua sirkuit, terutama karena kompon dan struktur ban baru dari Michelin. Karena di sini tidak ada balapan pada tahun 2023, peningkatan tahun ini bahkan lebih terasa, ujar Pol Espargaro. Menurutnya, faktor terbesar di balik peningkatan kecepatan ini adalah ban baru yang memberi daya cengkeram luar biasa. Tak hanya itu, mantan pembalap asal Granollers yang kini menjadi komentator di DAZN ini juga memberikan penghormatan pada Marc Marquez. Ia menyoroti bagaimana Marquez terus menunjukkan kelasnya. Bahkan dalam kondisi yang kurang ideal, Marc Marquez selalu bisa menemukan cara untuk unggul, bahkan di lintasan yang jarang digunakan oleh para pembalap. Kemampuannya untuk tetap mendominasi dalam kondisi yang sulit adalah tanda seorang juara sejati, tegas Pol dengan penuh keyakinan. Bahkan ia menambahkan bahwa di musim 2025 ini, Marquez adalah raja di grid. Dialah tokoh utama kejuaraan musim ini. Ia mendominasi sesi latihan dari pagi hingga sore tanpa kompromi. Namun, di sisi lain, Pol Espargaro juga menyoroti akhir pekan yang tampaknya akan menjadi tantangan berat bagi Pecco Bagnaia. Juara bertahan itu mengalami kecelakaan di menit-menit akhir sesi latihan dan nyaris gagal menembus zona kualifikasi Q2. Meski begitu, Pol menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa ini bukan hal yang perlu terlalu dikhawatirkan. Ini sudah menjadi pola khas Bagnaia setiap hari Jumat. Biasanya, ia bermain aman, menghindari kesalahan, dan sulit mencatatkan putaran cepat. Tapi kali ini, kecelakaan ini menandakan bahwa dia mencoba mengubah kebiasaan itu, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa tekanan dari Marquez terasa begitu besar bagi Bagnaia. Sejak hari pertama, Marquez sudah tampil jauh lebih cepat tanpa peduli sirkuitnya. Bahkan setelah setahun absen di Argentina, ia tetap bisa melesat kencang. Tak hanya soal Marquez dan Bagnaia, Pol Espargaro juga mengulas kecelakaan yang dialami Pedro Acosta. Insiden ini tergolong aneh, dan ia menegaskan bahwa itu bukan kesalahan sang pembalap muda berbakat. Kecelakaan ini sangat tidak biasa. Biasanya, ketika pembalap sudah melambat, mereka tidak akan mengerem depan terlalu keras. Sepertinya ada penguncian yang terlalu agresif untuk posisi tubuh Pedro di atas motor. Menurut saya, ini bukan kesalahan pembalap, tuturnya dengan penuh analisis. Sesi latihan ini jelas menjadi gambaran awal yang menggelegar untuk Grand Prix Argentina. Dengan Marquez yang sudah menunjukkan dominasinya sejak hari pertama, tekanan semakin terasa di seluruh grid. Siapkah para rival menjawab tantangan ini?